Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih, berdoa untuk semua. Halo adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Hari Minggu ini kita diajak bersama-sama untuk mempunyai sikap yang namanya duk in altum, bertolak ke tempat yang dalam. Maksudnya bukan diminta untuk tenggelam dalam sebuah air yang dalam ketika adik-adik itu mau berenang, tetapi menemukan sesuatu yang lebih dalam kerangka kehidupan adik-adik. Contoh misalnya, tiap hari dibeli makan oleh orang tua, diberikan sesuatu yang baik. Bukan cuma sekedar, besok minta lagi. Tetapi adik-adik lebih dalam mensyukuri bahwa orang tuaku baik, mencintaiku apa adanya. Dan itulah yang sebetulnya yang mau dibawa Yesus dalam Injil minggu ini. Dan 3 hal yang diupayakan oleh adik-adik yang terkasih. Yang pertama, adik-adik diminta untuk apa? Mendengarkan Tuhan. Yang kedua, diminta untuk mentaati Tuhan. Dan yang ketiga, menyatukan hati dengan Tuhan. Sedangkan dalam keluarga, adik-adik disertakan orang tua yang menyayangi. Maka dengarkanlah orang tua juga. Taati orang tua juga. Dan satukan hati bersama orang tua juga. Jangan lupa jaga kesehatan, hormati orang tua, dan selalu berkembanglah bersama dengan Tuhan. Saya Romo Gandhi, salam. Ku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk. Bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat malasku. Yesus angkat malasku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, Yesus angkat malasku dan buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Yuk, buang ke laut. Ya, selamat pagi adik-adik. Kita kembali lagi bertemu di Bina Iman Online Paroki Bunda Maria Cirebon. Nah, adik-adik, kakak ucapkan terima kasih bagi adik-adik yang sudah mengumpulkan tugas di minggu yang lalu. Baik adik-adik, sebelum kita mengikuti Bina Iman, maka baiknya kita buka dulu dengan doa pembukaan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Bunda Maria, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas rahmat dan berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat mengikuti Bina Iman secara online. Kiranya ya Bapa, Engkau memberkati kami semua dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga kami dapat mengikutinya dengan baik. Mari kita satukan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya oke, baik anak-anak, silahkan kalian dapat mengikuti Bina Iman Online. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan semuanya sehat ya. Oke, hari ini kita berjumpa kembali bersama Bina Online Paroki Bunda Maria Cirebon. Oh ya adik-adik, sebelum kakak membacakan Injil hari ini, kakak mau mengucapkan Kungsi Facai untuk adik-adik yang merayakan Imlek kemarin ya. Oke, semoga hari Imlek membawa berkat untuk kita semua. Baik adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik adik-adik, terima kasih sudah menyimak bacaan Injil dari Injil Lukas ya. Untuk memperjelas cerita tentang bacaan tadi, mari kita simak
video singkat berikut ini. Anak-anak, kalian tahu apa itu nelayan? Nelayan adalah orang yang pekerjaannya menangkap ikan. Simon Petrus dan saudaranya Andreas, mereka adalah nelayan. Juga Yakobus dan saudaranya Yohanes. Mereka tinggal di dekat Danau Galilea. Pagi itu, Simon Petrus dan Andreas kembali ke pantai dengan kecewa. Setelah semalaman mereka mencari ikan, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Simon Petrus selalu menarik perahunya ke pinggir pantai, sementara yang lain mulai membersihkan jala mereka. Tak jauh dari situ, Tuhan Yesus sedang berdiri, mengajarkan firman Allah kepada orang banyak. Dan semakin lama semakin banyak orang yang ingin mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Lalu, Yesus meminta kepada Simon Petrus supaya ia boleh berdiri di atas perahunya dan mendorong perahunya sedikit menjauh dari pantai, supaya orang-orang yang berdiri di pinggir pantai itu bisa mendengar dan melihat Yesus dengan lebih jelas. Setelah Yesus selesai mengajar, ia lalu mengajak Simon Petrus dan Andreas pergi menangkap ikan ke tengah danau. Simon Petrus taat, walau hatinya bingung. Apakah ada ya ikan yang bisa ditangkap pada siang hari? Karena biasa ikan akan banyak ditangkap pada malam hari. Lalu Yesus berkata, "Simon, tebarkanlah jalamu ke danau." Lalu jawab Simon Petrus, "Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras menangkap ikan, tapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau Engkau memerintahkan, kami akan taat." Simon Petrus dan Andreas melakukan apa yang Yesus perintahkan. Lalu mereka menebarkan jalannya ke danau. Kalian tahu apa yang terjadi? Saat mereka menarik jalannya, "Oh, berat! Ayo tarik, tarik!" Jalan itu penuh dengan ikan-ikan yang banyak sekali. Sampai-sampai kapal mereka hampir tenggelam. Mereka tahu ini adalah mukjizat, karena tidak seorang pun bisa melakukan keajaiban ini, kecuali Tuhan. Tuhanlah yang membuat ikan-ikan itu berenang masuk ke dalam jala mereka. Setelah Simon Petrus melihat apa yang telah Tuhan Yesus lakukan, ia pun tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini seorang yang berdosa." Tapi Tuhan Yesus baik kepada Simon Petrus. Walaupun dia tahu bahwa Petrus adalah orang yang berdosa, Tuhan Yesus tetap mengasihi dan mengampuni dia. "Jangan takut," kata Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. "Mulai sekarang, engkau akan menjadi penjala manusia." Demikian juga dengan Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka pun diminta Tuhan Yesus untuk mengikut dia. Tidak menjala ikan lagi, tapi membawa orang-orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Saat Yesus meminta Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes untuk mengikut dia, mereka taat dan mereka meninggalkan kapal, jala, dan ikan mereka. Mereka dengan senang hati bergabung bersama Tuhan Yesus untuk belajar dari Dia dan memberitahu kepada orang lain bahwa Anak Allah telah datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Anak-anak, kita mau seperti Simon Petrus dan murid-murid. Ketika Tuhan Yesus memanggil kita, kita mau taat dan mau mengikut Dia, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Maukah kalian? Ya, adik-adik, bagaimana
Musizatnya bagus bukan? Iya, kita baru saja menyimak cerita tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Ya, panggilan Yesus yang diterima dan dijalani oleh keempat muridnya yang bernama siapa saja ya? Adik-adik masih ingat? Oke, namanya Simon Petrus, ada Andreas, ada Yohanes, dan ada Yakobus. Yeay, pinter adik-adik semua ya. Nah, dalam kisah Injil hari ini, hendaknya mengingatkan kita untuk selalu mengikuti Yesus. Oke, adik-adik semua, kita pun telah dipilih untuk menjadi penjala manusia. Dan kita semua di sini juga mengalami kabar gembira dari Yesus. Dan kita hendaknya membagikan kabar gembira tersebut kepada siapa? Semua orang. Iya, betul ya. Adik-adik pasti tahu ya bagaimana caranya kita ini memberikan kabar gembira kepada orang lain. Contohnya bagaimana ya adik-adik? Iya, ada yang menjawab memberikan makanan kepada yang membutuhkan. Betul. Ada lagi yang lain? Iya, ada yang menjawab? Oke, menolong sesama kita. Betul. Nah, bagaimana kalau misalnya ada teman kita yang sakit? Apa yang harus kita lakukan? Iya, hebat. Mendoakannya. Kita mendoakan pada Tuhan supaya segera sembuh teman kita itu ya. Nah, kalau sebelum masa pandemi, kita bisa menengok teman-teman kita yang sakit ya, anak-anak. Tapi sekarang masa pandemi, kita bisa mendoakan mereka. Oke? Baik, adik-adik, kita akan menjadi anak-anak yang hebat jika kita selalu membuka hati pada panggilan Tuhan. Seperti murid Yesus dalam bacaan Injil hari ini, yaitu menjadi penjala manusia. Mari kita menjadi penjala manusia ya. Oke adik-adik, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, kakak akan memberikan penugasan untuk minggu depan. Iya, apa katanya? Iya, kakak ulangi lagi ya. Ada penugasan minggu depan. Iya, untuk adik-adik semua. Tadi di depan kakak memberikan ucapan selamat kepada teman-teman yang merayakan Hari Imlek. Nah, tugas adik-adik membuat video singkat yang berisi ucapan kepada teman-teman yang merayakan Imlek. Oke? Nah, videonya silakan adik-adik kirim paling lambat hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 di nomor berikut ini ya. Oke adik-adik? Iya, nanti sampaikan kepada adik-adik teman-temanmu yang lain ya. Nah, misalnya ada yang hari ini belum mengikuti, silahkan ikuti channel YouTube-nya ya, Paroki Bunda Maria Cirebon. Oke? Iya, akhirnya adik-adik semua, kita di penghujung acara Bia Online hari ini ya. Nah, untuk menutup perjumpaan kita hari ini, kita akan berdoa bersama dengan Kak Atik. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dan jangan lupa, jadilah penjala manusia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Baik adik-adik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti Bina Iman Anak hari ini.
Untuk menutup kegiatan pada hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat mengikuti bina iman sampai dengan akhir. Semoga apa yang kami dapat, apa yang kami terima, bisa bermanfaat untuk kehidupan kami sehari-hari. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik adik-adik, kita ketemu lagi di Bina Iman Anak minggu depan ya. Dadah, terima kasih. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh, 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 oh. Sha-la-la. Sha-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, oh, 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 oh. Sha-la-la. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku.